1. Berfilsafat termasuk dalam berpikir, namun tidak semua orang yang berpikir itu termasuk filsafat. Dan bisa dipastikan bahwa semua orang yang berfilsafat itu pasti berpikir. Coba Anda jelaskan. Maka jawabannya, pada hakikatnya filsafat itu dimulai dengan rasa ingin tahu, dengan rasa ragu-ragu. Berfilsafat didorong untuk mengetahui apa yang telah diketahui dan apa yang belum diketahui. Adapun karakteristik berpikir filsafat adalah sifat menyeluruh. Seorang ilmuwan tidak puas hanya mengenal ilmu dari segi pandang ilmu itu sendiri, tetapi ingin melihat hakikat ilmu dalam konstelasi pengetahuan yang lainnya. Dengan demikian, kita dapat menjawab pertanyaan, orang berfilsafat itu selalu berpikir, tapi apakah orang yang berpikir itu selalu berfilsafat? Maka jawabannya adalah belum tentu. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa berfilsafat itu muncul dengan adanya rasa ingin tahu dan rasa ragu-ragu, sehingga orang yang berfilsafat itu akan selalu berpikir terhadap apa yang ingin diketahuinya dan berpikir untuk menjawab rasa ragu-ragu yang muncul. Dalam hal ini, orang yang berfilsafat akan berpikir secara kritis untuk menjawab keingintahuannya dengan menggunakan kemampuan pikirnya. Filsafat mencoba mengerti, menganalisis, menilai, dan menyimpulkan semua persoalan-persoalan yang ada secara kritis. Selain itu, orang yang berpikir pada umumnya hanya memikirkan sesuatu itu hanya sebatas angan-angan saja dan tidak merealisasikannya secara aktual. Soal kedua, jelaskan pengertian filsafat, objek filsafat, cabang-cabang filsafat, kedudukan ilmu, agama, dan filsafat. Jawabannya adalah, filsafat adalah disiplin ilmu yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai eksistensi, pengetahuan, nilai, pikiran, dan bahasa. Secara umum, filsafat mencoba untuk memahami dunia dan tempat tinggal kita. Filsafat mencoba untuk memahami dunia dan tempat kita di dalamnya dengan cara berpikir rasional dan kritis. Filsafat mencakup berbagai cabang seperti metafisika, yakni studi tentang hakikat realitas, epistemologi, yakni studi tentang pengetahuan, kemudian etika, yakni studi tentang moralitas, kemudian logika, yakni studi tentang prinsip-prinsip yang sahih, dan yang terakhir adalah estetika, yakni studi tentang seni dan keindahan. Selanjutnya adalah objek filsafat. 1. Yakni metafisika. Metafisika berarti mempelajari hakikat realitas, eksistensi, dan struktur dari segala sesuatu. Kedua, epistemologi, yakni berfokus pada masalah pengetahuan, kebenaran, dan kepercayaan. Objek kajiannya adalah cara kita memperoleh pengetahuan dan apa yang bisa dianggap sebagai kebenaran. Yang ketiga, etika, yakni mempelajari tentang moralitas, nilai, dan prinsip-prinsip yang mengatur tindakan manusia. Objek filsafat etika melibatkan pertanyaan seperti apa yang membuat suatu tindakan benar atau salah. Keempat, logika, yakni mempelajari prinsip-prinsip berpikir yang sahih dan struktur argumen yang benar. 5. Estetika, yakni mempelajari tentang seni, keindahan, dan pengalaman estetis. 6. Filsafat politik, yakni menganalisis konsep-konsep tentang negara, kekuasaan, keadilan, kebebasan, dan hak asasi manusia. Kemudian cabang-cabang filsafat. Yang pertama ada filsafat ilmu, yakni mempelajari dasar-dasar filosofis dan ilmu pengetahuan, termasuk metode ilmiah, batasan-batasan pengetahuan ilmiah, serta hubungan antara teori dan fakta. Kedua, ada filsafat agama, yang membahas pertanyaan-pertanyaan filosofis terkait dengan agama, kepercayaan, dan pengalaman religius. Terakhir, kedudukan ilmu. Ilmu adalah sistem pengetahuan yang diperoleh melalui metode ilmiah yang berdasarkan pada observasi, eksperimen, dan verifikasi yang objektif dan rasional. Ilmu berfokus pada penjelasan tentang fenomena alam dan sosial, serta mencoba mengungkapkan hukum-hukum yang mengatur dunia fisik. Kedudukan ilmu adalah sebagai alat untuk memahami
diulang dan diterima oleh siapa saja. B. Kedudukan agama. Agama adalah sistem kepercayaan yang menyangkut hubungan manusia dengan transenden atau ilahi. Agama berfokus pada pengajaran moral, etika, dan spiritual, serta memberikan pandangan tentang tujuan hidup dan eksistensi setelah kematian. Kedudukan agama adalah sebagai sumber nilai, pedoman hidup, dan pemahaman tentang hakikat Tuhan serta alam semesta yang tidak bisa sepenuhnya dijelaskan dengan ilmu dan agama. C. Kedudukan filsafat. Filsafat adalah pencarian rasional dan kritis terhadap pemahaman tentang kehidupan, dunia, dan nilai-nilai yang mendasari segala sesuatu. Filsafat berusaha mengidentifikasi dan menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang realitas, pengetahuan, etika, dan tujuan hidup yang tidak bisa dijawab sepenuhnya oleh ilmu atau agama. Kedudukan filsafat adalah sebagai alat untuk berpikir kritis, mempertanyakan asumsi-asumsi yang ada, dan mencari landasan filosofis untuk berbagai pandangan. Tokoh-tokoh pada zaman Yunani kuno yang pertama adalah Thales pada tahun 546 sampai 624 sebelum Masehi dengan pemikiran mengapa air menjadi substansi segala sesuatu mulai dari mitos sampai rasio. Yang kedua, Pythagoras pada abad ke-6 sebelum Masehi dengan pemikiran mempromosikan ide bahwa angka dan bilangan memiliki makna mendalam dan merupakan kunci untuk memahami alam semesta. Yang ketiga, Leucippus pada abad ke-5 sebelum Masehi dengan pemikiran menyatakan bahwa segala sesuatu di dunia fisik tersusun dari partikel-partikel yang tidak dapat dibagi dan yang bergabung dalam susunan berbeda. Yang kedua, pada zaman Yunani klasik. Pertama ada Socrates pada tahun 399 sampai 470 sebelum Masehi dengan pemikiran memperkenalkan metode dialog dalam pencarian kebenaran, berfokus pada etika dan moralitas meskipun tidak meninggalkan tulisan. Yang kedua ada Plato pada tahun 347 sampai 427 sebelum Masehi dengan pemikiran mengembangkan teori bentuk atau forms dan menekankan pentingnya dunia ide sampai mendirikan akademi di Athena. Yang ketiga, Aristoteles pada tahun 322 sampai 384 sebelum Masehi dengan pemikiran menyusun sistematika pengetahuan yang mencakup logika, etika, politik, dan ilmu alam, berargumen bahwa realitas konkret lebih penting daripada dunia ide. Mengembangkan teologi skolastik yang mengintegrasikan filsafat Aristoteles dengan doktrin Kristen, berargumen tentang hubungan antara iman dan akal. Yang ketiga, ada Ibnu Sina atau Avicenna pada tahun 980 sampai 1073 Masehi dengan pemikiran membedakan antara eksistensi dan deisi, berkontribusi pada pemikiran tentang jiwa dan pengetahuan dalam konteks Islam. Yang terakhir, filsafat Islam. Tokoh yang pertama adalah Al-Farabi pada tahun 873 sampai 950 Masehi dengan pemikiran mengembangkan pemikiran politik dan etika serta menyebarkan gagasan Plato dan Aristoteles ke dalam konteks Islam atau dikenal sebagai guru kedua setelah Aristoteles. Yang kedua ada Ibnu Rushd atau Averroes pada abad ke-12 dan 13 dengan pemikiran menginterpretasikan karya-karya Aristoteles, menekankan pentingnya rasio dalam memahami agama. Yang terakhir ada Al-Ghazali pada tahun 1058 sampai 1111 Masehi dengan pemikiran kritikus terhadap filsafat Yunani, terutama pemikiran Ibnu Sina, menekankan pengalaman privat dan kritik terhadap rasionalisme murni. Yang terakhir ada Al-Ghazali pada tahun 1058 sampai 1111 Masehi dengan pemikiran kritikus terhadap filsafat Yunani,
terutama pemikiran Ibnu Sina, menekankan pengalaman spiritual dan kritik terhadap rasionalisme murni.